warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang Ibu cintai. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Amin. Silakan dipimpin dulu berdoa oleh ketua muridnya. Duduk siap. Beri salam. Assalamualaikum. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kita sudah membacakan doa sebelum memulai pembelajaran. Untuk hari ini, marilah kita mulai pembelajaran, yaitu untuk kelas 4. Ibu akan bertanya, apakah kalian tahu dari mana asal usul suplai listrik yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Yuk, siapa? Baik, Ibu silakan. Berasal dari PLTA. Iya, PLTA adalah pembangkit listrik tenaga air. Yang di kelas 5, Ibu akan bertanya, mengapa air selalu tersedia di bumi? Silakan. Karena air merupakan sumber kekayaan alam. Iya, terima kasih kepada Ananda Iji dan juga Ananda Ija yang telah menjawab pertanyaannya. Betul, pembelajaran pada hari ini kita itu akan membahas mengenai asal-usul mengenai listrik, dan juga untuk di kelas yang sendiri itu mengenai siklus air. Baik, untuk itu Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajaran untuk di kelas 4, yaitu diantaranya kelas 4, melalui penjelasan peserta didik dapat menyebutkan berbagai macam sumber energi dengan tepat, dan juga melalui penjelasan peserta didik dapat menyebutkan berbagai macam sumber energi alternatif dengan tepat. Selanjutnya, melalui pengamatan peserta didik dapat menjelaskan keterkaitan antara air dan listrik dengan tepat, dan juga melalui diskusi peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan bentuk energi dengan tepat, dan juga melalui diskusi peserta didik dapat mengidentifikasi pemanfaatan energi listrik dalam berbagai peralatan rumah dengan tepat. Untuk kelas 5, tujuan pembelajarannya yaitu melalui penjelasan peserta didik dapat menjelaskan pengertian siklus air dengan tepat, dan juga melalui pengamatan peserta didik dapat menganalisis proses siklus air dengan tepat. Lanjutkan yang selanjutnya, melalui diskusi peserta didik dapat membuat bagan proses siklus air dengan tepat. Baik, Selamat datang di Desa Pendidikan Masih Gerak Risma Saputra. Sumber energi dan kegunaannya, IPA kelas 4 SD. ya. Terima kasih anak-anakku sekalian. Kalian sudah melihat tayangan sumber energi ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu tayangan video proses terjadinya hujan. Halo netizen, kembali lagi bersama Tura Turu. Di sini Tura Turu akan menjelaskan gimana sih proses hujan terjadi. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel kita ya, supaya channel ini dapat berkembang. Hujan adalah sebuah presipitasi yang berwujud cairan, berbeda dengan presipitasi non cair seperti salju dan batu es. Hujan memerlukan keberadaan lapisan atmosfer tebal agar dapat menemui suhu di atas titik meleleh dan juga berasal di atas permukaan bumi. Terus bagaimanakah proses terjadinya hujan dari awal hingga akan turun hujan? Terima kasih anak-anak, kalian sudah menyaksikan mengenai tayangan proses terjadinya hujan. Baik, untuk kelas 4, silakan. Ya, mangga Iji. Dengan menggunakan air sesuai kebutuhan. Iya, betul. Ketika mandi atau dipakai untuk mencuci piring, mencuci baju, ataupun kebutuhan yang lainnya, kita harus menggunakan air secukupnya. Siapa? Mangga, Ibu Ija.
karena adanya presipitasi uap air dari awan di atmosfer. Iya, terima kasih kepada Iji dan juga Ija atas jawabannya, betul. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan membagi kelompok kalian ke dalam 4 kelompok. Yang ini 4 orang, nah yang sebelah sana 4 orang. Silakan baca dulu untuk soal dan untuk pengisiannya. Ibu akan menjelaskan, yaitu kalian silakan isi dari pertanyaan yang ada di AKPD tersebut sebanyak 5 soal. Nah, untuk itu untuk kelompok kelas yang ada di kelas 4, silakan untuk kelompok Iji dan kawan-kawan untuk presentasikan. Silakan. Ya. Silakan. Untuk dibacakan oleh ketua kelompok. Silakan. Hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1. Sumber energi minyak, gas, bumi, batu bara, hasil tambang lainnya. Nomor 2. Sumber energi alternatif. Sumber energi yang dapat diperbaharui yang tidak akan pernah habis meskipun digunakan terus-menerus. Air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali ke bumi. Nomor 2. Proses siklus air terjadi melalui proses penguapan, Iya, pengendapan. Untuk saya bagiannya klasifikasi. proses siklus air, kondensasi, Ya. awan, Ya. hujan, air, Evaluasi. evakuasi, uap air, presipitas, dan Iya, terima kasih untuk kelompok Iza. Terima kasih, silakan untuk duduk ke tempatnya masing-masing. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih atas presentasinya. Kita akan mereview apa yang telah teman-teman kalian presentasikan ya Pak. Betul sekali, sumber energi itu diantaranya ada minyak, gas bumi, batu bara, dan juga hasil tambang lainnya. Dan yang kedua, sumber alternatif adalah sumber energi yang dapat diperbaharui, yang tidak akan pernah habis meskipun digunakan secara terus-menerus ya. Nah, contohnya air, matahari, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, untuk keterkaitan antara air dan listrik sebagai pembangkit listrik tenaga air seperti halnya waduk atau bendungan yang digunakan untuk menggerakkan turbin yang dihubungkan dengan generator listrik. Dan yang keempat, proses PLTA itu sendiri. Untuk yang berkaitan dengan siklus air, diantaranya benar, siklus air merupakan sirkulasi antara perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atas atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Dan proses siklus air terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan juga pengembunan. Dan sebagai bagian siklus airnya terdiri dari udara jenuh, kondensasi, awan, hujan, air, evaporasi, uap air, dan juga terjadilah presipitasi. Nah, seperti itu ya. Kita simpulkan saja mengenai proses pembelajaran, yaitu bahwasannya proses terjadinya energi listrik yang sering kita gunakan diantaranya yaitu peralatan yang sering kita gunakan sebagai kebutuhan pokok yang kita gunakan. Listrik berasal dari sumber energi yaitu minyak ataupun gas bumi, batu bara, ataupun hasil tambang. Terutama itu listrik berasal dari air ya. Nah, seperti itu. Dan juga sumber energi alternatif lainnya seperti minyak, gas bumi, batu bara, dan hasil tambang lainnya. Nah, untuk air itu sendiri dan listrik itu sangat berkaitan erat dalam kehidupan sehari-hari untuk penggunaan listrik ya, seperti itu. Untuk yang siklus air betul sekali adalah perputaran air secara terus-menerus ya dari bumi ke atmosfer. Nah, untuk itu proses siklus air terjadi melalui penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Nah, seperti itu anak-anakku sekalian. Silakan mempelajari materi untuk pertemuan selanjutnya, Bapak ya, di pembelajaran selanjutnya. Untuk itu silakan untuk ketua murid untuk memimpin doa.
Iya, nutup. Duduk siap. Beri salam.